Terima kasih kami sampaikan. Pemaparannya tadi cukup sangat bahkan memberi pencerahan kepada kita semua, khususnya Bapak Ibu yang memiliki putra putri atau memiliki sanak keluarga yang selama ini mengambil keputusan alternatif terakhir atau opsi yang terakhir, yaitu ke luar negeri. Pada dasarnya Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan ini sangat-sangat mencintai warga Situbondo, makanya mempertahankan warganya agar tetap bekerja di sekitar wilayah Situbondo. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan, keterbukaan hati, kesadaran bagaimana kita mengambil keputusan di dalam bekerja baik untuk diri kita maupun keluarga kita demi keamanan dan kenyamanan dan melindungi penerus kita nantinya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Namun jika Bapak Ibu masih penasaran, ingin tahu ketika milih opsi yang terakhir yaitu bekerja di luar negeri, Bapak Ibu perlu tahu informasi yang resmi dan lengkap dari pemaparan materi berikut yang akan disampaikan oleh Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI Kabupaten Banyuwangi. Kepada yang terhormat Bapak Ferry Merianto, Sarjana Hukum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yang saya hormati perwakilan dari Kepala Desa Pak Kusnaidi ya. Pak, terima kasih telah diberikan sarannya di sini untuk melakukan kita kegiatan sosialisasi. Tidak lupa juga pada Haji Anas Tahir yang saya hormati bersama tim juga, dan Bapak Olil selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo yang saya hormati. Dan tidak lupa pada Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini dengan antusias. Saya benar-benar di luar ekspektasi Pak. Semoga nantinya apa-apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu, keluarga ataupun saudara-saudara nanti. Itu harapan saya. Baik, untuk paparan saya mohon izin Bapak, saya berdiri mungkin ya Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Ferry Merianto, kami dari BP2MI, instansi kami Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, itu di pusat. Dengan kami perwakilan dari BP3MI Jawa Timur, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur. Dengan saya koordinator di P4 Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namanya beda tapi tetap instansi kita instansi pusat yang memang khusus dalam hal pekerja migran Indonesia, yaitu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri. Kalau Pak Holil tadi dari Dinas Kabupaten, fokusnya semuanya Bapak Ibu, entah itu kerja yang mau kerja di dalam negeri ataupun ke luar negeri. Begitu berat tugasnya Pak Holil. Sedangkan kami fokusnya ke luar negeri. Sekali lagi, alternatif terakhir kalau kata Pak Holil, alternatif terakhir. Tapi bagi siapapun yang berminat, pemerintah harus memfasilitasi entah itu ke dalam negeri ataupun ke luar negeri. Nanti kita akan bahas panjang lebar ya Bu ya. Itu sedikit informasi tentang instansi saya Ibu, Bapak. Boleh di next sebentar tolong. Nah, tadi Pak Holil banyak bicara tentang pekerjaan, karena memang itu hak yang harus didapatkan semua warga Indonesia Pak, entah itu dalam negeri ataupun luar negeri. Monggo, tugas kami di sini pemerintah memfasilitasi semuanya, harus aman nih, entah itu yang di dalam ataupun ke luar negeri. Jangan sampai nantinya yang niatnya ingin bekerja akan timbul permasalahan-permasalahan di belakangnya. Itu memang hak warga negara ya Bu ya. Nah, kalau kita bicara migrasi aman ke luar negeri, Bapak Ibu, kita hanya dua pembahasan kali ini, Bu. Tentang cara proses ke luar negeri bekerja
bekerja dengan benar, yang pasti nantinya akan aman. Yang kedua tentang pencegahan ke luar negeri yang secara non prosedural atau prosesnya ilegal. Dua hal itu yang kami tekankan, selalu kita sosialisasikan ke desa-desa, ke siapapun itu, dua hal ini, pencegahan sama bekerja secara aman. Kenapa? Khususnya di wilayah saya di Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, itu masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja ke luar negeri secara non prosedural. Kenapa saya bisa tahu? Karena pengaduannya begitu banyak, entah ke kami, ke dinas, terkait permasalahan-permasalahan yang timbul. Entah itu penyiksaan, gaji tidak dibayar, ditelantarkan, itu semua ada datanya. Kenapa saya sampaikan? Berarti ada, khususnya di wilayah Situbondo juga ada. Nah, nanti kita lihat datanya, di Jakarta ada nggak yang sempat mengadu ke kami? Nanti bisa kita lihat bersama, Pak. Nah, hak asasi yang dilindungi kita bisa sampaikan, boleh di next, Pak. Nah, PMI itu apa saja sih? Siapapun yang bekerja itu namanya PMI. Dulu TKI, dulu sekali TKW, itu sudah PMI. Dari tiga hal ini. Selain bekerja, mereka sudah bukan PMI, jadi bukan urusan kami lagi. Entah mereka rekreasi atau apapun, intinya dia tidak bekerja, bukan termasuk PMI. Baik, next. Nah, ini syaratnya ya. Sebelum kita masuk ke sini, saya ingin memberikan sedikit gambaran saja. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Kusnaidi, ya Pak ya. Pak, warga desa Kumbangsari banyak nggak yang sudah pergi ke luar negeri? Ternyata jawabannya banyak, Pak. Betul ya Pak ya? Ibu, banyak. Kemana biasanya Pak? Malaysia. Sama Arab Saudi. Wah, Ibu kemana lagi Bu? Kalau yang ibu-ibu? Ini saya nyebrang terus ya. Kemana lagi Bu? Selain Malaysia, ke Arab Saudi biasanya? Singapura ada ya Pak ya? Oke, berarti komplit ya. Nah, khususnya yang Malaysia nih Pak, sama Arab Saudi nih, ini perlu kita gali lagi nih, berangkatnya secara resmi atau tidak. Nah, di situ kita akan bedakan, nanti Bapak bisa menilai nih, oh ternyata tetangga saya kayaknya ini ilegal nih. Nanti Bapak pasti tahu. Kenapa? Karena itu yang ingin kita sampaikan. Tugas-tugas Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, yang telah menerima informasi, bukan cuma dipendam Pak. Harapan kami, Bapak Ibu menyampaikan lagi ke tetangganya, ke saudaranya yang ingin kerja ke luar negeri. Jangan sampai yang minimal saudaranya lah, Bapak Ibu sudah tahu nih kalau keluar negeri harus seperti ini. Ternyata ada saudaranya yang berangkat secara ilegal dan Bapak diam sampai keluarganya dapat permasalahan, baru Bapak marah-marah. Kan lucu, harusnya dikasih tahu dulu nih. Oh jangan, itu ilegal, itu tidak resmi, itu bahaya. Minimal nantinya harapan kami ada seperti itu. Setelah Bapak Ibu ngomong sampai tapi yang bersangkutan tetap berangkat, diam-diam, itu sudah di luar kendali kita Pak. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Nah, dari pemerintah, betul kata Pak Holil, kerja ke luar negeri itu alternatif Pak. Jadi kalau Pak Holil menyampaikan pilihan terakhir, itu betul. Kenapa? Lebih baik di dalam negeri kalau memang masih ada kerjaan. Kebetulan dari Kadisnaker Situbondo sudah nawarkan nih, begitu banyak kerjaan, dari 2000 masih 1000 nih yang ngelamar Pak. Nah itu peluang daripada capek-capek ke luar negeri, mending di dalam negeri. Tetapi kalau ada yang ingin berminat, monggo. Contoh nih ya, biasanya Pak saya ingin usaha nih, cuman nggak punya modal. Ya wes saya mau berangkat ke Hong Kong dulu lah 2 tahun, cari modal, boleh. Pulang langsung bikin usaha. Tapi yang banyak terjadi, mereka banyak kebablasan, ada yang 10 tahun sampai 20 tahun terus-terusan.
bukan cari modal sudah. Kalau harapan kami dari pemerintah cari modal, cari uang besar, setelah itu bikin usaha, cukup sekali kontrak saja, baru membangun desanya seperti itu. Itu ya, jadi kami sekali lagi ini benar alternatif terakhir. Tapi kalau ada yang berminat jangan sampai salah jalan, itu saja. Nah, yang pertama usia pasti ya Pak ya, minimal 18, punya kompetensi, sehat, punya jaminan sosial dan dokumen yang lengkap. Dokumen yang lengkap apa? Nah, ini yang perlu Bapak ketahui. Ini kita akan bahas panjang lebar Pak di sini. Mas, ada ini nggak Mas? Apa? Oh nggak ada. Oh next. Sebelumnya B. Jadi dokumen apa saja sih yang dibutuhkan oleh PMI yang resmi? Di sini nanti Bapak Ibu akan tahu nih. Oh berarti itu tidak resmi. Oh berarti itu resmi. Yang pertama, selalu ada surat keterangan dari desa. Poin nomor 2. Itu ciri yang resmi pertama. Kalau yang non resmi, nggak mungkin dia izin desa. Dia langsung berangkat aja nih, punya paspor tok satu, tahu-tahu berangkat ke Malaysia. Itu kemungkinan besar sudah non prosedural. Nah, ini yang pertama Pak. Tandanya dia izin ke desa. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Kusnaidi, banyak Pak yang ya Pak ya. Bapak Kusnaidi sempat buatin surat izin suami mengetahui desa. Berarti apa? Berarti masih ada kemungkinan banyak yang resmi nih Pak. Saya senang tadi dengarnya. Meskipun saya dengar Malaysia, Arab, aduh, ini bahaya nih. Ini negara-negara rawan. Nah, yang kedua, kalau tujuan kerjaannya itu sebagai asisten rumah tangga, merawat orang tua yang ke Singapura, itu mereka wajib memiliki surat kompetensi kerja atau sertifikat kompetensi kerja. Tandanya apa nih yang bisa kita lihat? Sebelum berangkat, dia itu dilatih di BLKLN. Jadi tidak ujuk-ujuk sebelumnya masih ada di rumah, nyantai-nyantai, tahu-tahu berangkat, itu sudah pasti non-prosedural. Tapi kalau yang resmi ini, biasanya dia menghilang dulu nih. Menghilang itu apa? Untuk dilatih sebagai merawat orang tua, sebagai asisten rumah tangga. Itu ada pelatihannya Pak, Ibu. Karena ini syarat wajib. Tujuannya apa? Dia berangkat entah ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dia bisa kerja. Dia sudah ahli dalam pekerjaannya, menggunakan alat-alat yang modern, dia sudah bisa. Teman-teman saudara kita yang ilegal, mereka tidak dilatih, asal berangkat. Resikonya apa? Tadi yang dijelasin Pak Ulil, disiksa, tidak digaji, ditelantarkan. Karena apa? Karena ini nomor 2, dia tidak bisa kerja asal berangkat. Contoh, di Hong Kong atau Malaysia atau Taiwan, di sana itu standarnya sudah internasional Bapak Ibu. Jangan disamakan cara kerja kita di rumah, merawat orang tua atau memasak, membersihkan, itu diterapin di luar negeri. Salah, ada standarnya. Memakai peralatan di sana lebih canggih. Awal mula penyiksaan, setrika nih, setrika di sana lebih canggih dari kita nih, ini yang paling banyak nih. Nah, karena tidak ada pelatihan sebelumnya, dia asalnya setrika saja. Padahal jenis kain itu ada ukurannya kan, biasanya berapa suhunya, itu ada. Karena yang non prosedural ini tidak tahu, asal gosok saja dipolkan, gosok, bolong, kebakar. Marahlah majikan, loh kok kayak gini kerjanya. Sekali diperingatin, besoknya ngelakuin lagi. Karena dia nggak tahu memang caranya. Ketiga ngelakuin lagi, bolong lagi, akhirnya tidak digaji lah. Apalagi banyak ngepel, semisal merawat orang tua, itu ada standarnya, ada pelatihannya, ada caranya. Tapi yang berangkat tanpa itu sudah dipastikan kemungkinan permasalahan nanti datang itu semakin besar. Itu Bapak Ibu.
Itu pentingnya. Yang kedua nih, sertifikat kompetensi. Dan ini sumber permasalahan yang kalau saya amati paling banyak terjadi. Pengaduan yang masuk pasti sebabnya ini. Dan semuanya non prosedural. Selama dia resmi tidak ada permasalahan disiksa, tidak digaji, itu nggak ada. Karena semuanya jelas. Kok bisa jelas? Yuk lanjut. Surat, masihnya lanjut yang tadi baik. Paspor sudah pasti tahu semua. Paspor itu buat masuk negara orang. Jadi bukan buat kerja ya Pak ya. Paspor itu cuma buat masuk nih ke Malaysia, ke Arab, kemanapun. Fungsinya masuk. Visa kerja, nah ini fungsinya kita tinggal. Jadi setelah masuk pakai paspor, kita tinggalnya itu izinnya apa nih? Visa itu ada visa sekolah, ada visa kerja, ada visa kunjung. Kalau yang teman-teman kita non prosedural pakai visa apa Pak? Kunjung, cuma kunjungan, rekreasi. Kalau Malaysia batas waktunya 30 hari, betul ya Bu ya? Yang mungkin pengalaman. Berarti izin tinggal di Malaysia cuma berkunjung, cuma 30 hari. Tapi kalau visa kerja sesuai kontraknya 3 tahun, ya berarti izin tinggal di Malaysia selama 3 tahun. Aman, tidak dikejar-kejar migration police kalau punya visa kerja. Kalau visa kunjung pasti dikejar-kejar di hutan, di sawit, dimanapun. Karena dia sudah salah, sudah melanggar. Harusnya izin cuma rekreasi, berkunjung, dia sampai bertahun-tahun. Itu ya, itu awal mula banyak warga negara Indonesia WNI yang dipenjara di Malaysia karena ini mereka melanggar visa tadi, visa kunjung buat kerja, sudah lewat batas waktu. Seperti itu. Nah, yang lainnya, perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Kita ke perjanjian kerja. Kenapa tadi saya sempat bilang yang resmi kenapa aman? Karena ada perjanjian kerja. Prosesnya sebelum berangkat jelas, majikannya siapa, gajinya di Malaysia berapa, pekerjaannya apa, itu tertuang semua di perjanjian kerja itu. Tapi saudara kita yang tadi seminggu asal berangkat belum tahu, jangankan gaji, majikan aja belum pasti dapat. Betul nggak Bu yang pengalaman? Ada yang pengalaman seperti itu nggak? Nggak ada. Dia itu belum ada, belum jelas. Dia tertarik dengan tawaran calo-calo, ayo sudah, yang penting cepat berangkat dengan modal paspor. Itu belum ada kejelasan majikan siapa, gajinya berapa, kerjanya apa, di mana. Ini banyak sekali pengaduan ke kantor kami, khususnya Banyuwangi, kayak gitu. Dia nelpon minta tolong, minta dipulangin segala macam. Karena sebelumnya secara non prosedural tadi, asal berangkat nyampe sana ditelantarin sudah sama yang berangkatin. Fungsinya perjanjian kerja itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu di sini diketahui ya, cara membedakan cuma 2 hal Bapak Ibu. Dia lapor desa sama kompetensi kerja. Kalau ada saudaranya sebelumnya masih kerja di pasar atau di mana, tahu-tahu minggu depannya sudah berangkat, itu mohon ditanyakan, lo mau kemana? Ke Malaysia. Kerja apa? Pasti bingung jawabnya. Digaji berapa? Pasti bingung. Siapa majikannya? Nah, itu sudah pasti mereka kemungkinan besar ilegal, non prosedural. Bapak cegah, jangan, bahaya. Kalau yang resmi biasanya itu kamu harus izin desa dulu, pihak PT-nya datang ke desa juga untuk memberikan izin, untuk meminta izin, dan ada pelatihan sebulan atau berapapun, 2 bulan, tergantung tujuan kerjanya apa. Kalau sebagai merawat orang tua, pelatihannya merawat orang tua. Kalau di sana kerjanya itu rumah tangga, yang penting rumah tangga semuanya itu ada. Merawat bayi,
pelatihannya merawat bayi. Tidak asal berangkat terus disamakan kerjaan sama di Indonesia, beda. Di luar negeri itu semua caranya berbeda. Itu tanda yang paling gampang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ditunjukkan dokumen yang lain, tanda paling gampang itu. Jadi kaitannya hal ini sama tadi saya bilang dua hal, pencegahan sama berangkat secara benar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencegah minimal diri sendiri. Wah, ada calo datang nih nawarin, yuk minggu depan berangkat ke Malaysia. Modus salah satunya yang paling diminati, tenang, keluarga tak kasih nih 5 juta 10 juta keluarganya yang ditinggal nih. Itu bukan dikasih Ibu, itu hutang. Nanti potongan gajinya Ibu selama kerja itu dipotong di sana. Minggu depan berangkat, tenang aja. Itu sudah pasti calo non prosedural atau ilegal. Jangan mau Pak. Tapi kalau ada yang nawarin semisal dia ngaku PT, saya dari PT A, PT B, kerja ke Singapura yuk. Lihat PT-nya Pak, minimal tanya dulu, catat telepon Pak Holil, datang kantor dinas atau datang ke kantor desa. Desa biar nanti nyambungkan ke Pak Holil atau ke kami. Pak, ini PT resmi enggak? Kita cek nanti. Oh ya resmi Pak, aman. Karena ini banyak modus terjadi Pak. Saya bilang seperti ini hal yang hari-hari kita lakukan. Banyak modus-modus calo itu, ya berangkat cepat, gaji besar, prosesnya tidak ribet, tanpa ada pelatihan, tapi resikonya panjang kali lebar. Kita itu susah penanganan Pak. Tadi Pak Holil jelaskan permasalahan di luar negeri dengan telepon KBRI selesai. Banyak hal yang lebih sulit dari itu Bapak. Bahkan sampai proses setahun dia itu masih belum bisa dipulangkan karena permasalahan tadi. Tidak semudah itu. Dan perwakilan Indonesia, KBRI, KJRI tidak semudah itu melakukan penanganan karena permasalahan yang begitu banyak dengan berbagai macam. Mereka dipenjara dengan kasus dengan majikan, kasus tidak punya visa. Itu tidak bisa ya, nunggu di penjara dulu, tidak bisa. Itu Ibu, kenapa kita harus mencegah bersamanya? Karena di undang-undang sudah jelas, bukan tugas kami saja, bukan tugas Pak Holil saja, atau dinas provinsi, sampai ke dinas, sampai ke pemerintah desa. Mereka punya tugas masing-masing kita ini. Kami dari BB2MI mencoba nih memberikan kegiatan ini untuk memberikan sosialisasi, karena itu tugas kami. Kita sampai nih edukasi tentang kerja ke luar negeri. Kita udah melakukan kewajiban kita nih. Tinggal nantinya dari pihak pemerintah desa bisa menyaring lagi nih. Semisal ada warganya mau ke luar negeri, lo tunggu dulu, saya mau kemana? Harapan kami seperti itu. Biar semuanya aman, tentram. Nah, itu terkait pencegahan Bu. Terus terkait kalau mau ke luar negeri gimana sih Mas? Nah, gini Bu, yang pertama tadi, kalau ada yang nawarin dicek dulu PT-nya resmi apa enggak. Kalau tidak ada yang nawarin, seperti tadi Pak Kepala Dinas, datanglah ke kantor, mau kerja apa? Pasti akan ditawarin di dalam negeri dulu nih. Wah, gak usah keluar negeri, banyak nih dalam negeri. Mau kerja apa? Nanti disesuaikan nih kalian bapak apa sama perusahaan yang akan menerima. Kalau masih tetap ngotot ke luar negeri, boleh, itu hanya Bapak Ibu. Nanti Pak Holil akan lihat nih, ini loh PT yang resmi, ini loh PT yang resmi. Kita arahin nih ke sini. Itu ya Bapak Ibu, itu caranya. Tapi kalau ada anak-anaknya yang sudah sering megang HP, tahu teknologi, ini akan mudah sekali. Banyak, next Mas. Nah, banyak cara ke luar negeri secara resmi. Ada 5 Pak.
Yang kita ketahui, yang banyak masyarakat ketahui, itu cuma satu cara, melalui PT. Betul ya Bu ya? PT, PJTKI. Bukan cuma itu cuma satu cara. Melalui PT itu nomor 2, P2P. Di situ ada G2G, ada G2P, ada Mandiri. Saya jelasin ya sebagian. Yang PT itu tadi nomor 2 Bu, salah satu cara melalui PT swasta, di sini agensi, sama swasta luar negeri, agensi luar negeri. Jadi prosesnya majikan luar negeri dengan PT luar negeri itu kerjasama. Tolong carikan saya pekerja dari Indonesia. Nah, PT yang luar negeri kerjasama dengan PT di dalam negeri, PJTKI tadi. PT dalam negeri nyari nih ke Situbondo, Banyuwangi. Oh ini ada yang berminat nih ke luar negeri. Nah, PT dengan PT, swasta dengan swasta. Ini yang banyak terjadi. Itu satu ya Bu ya. Yang kedua, ini yang lagi kita gencar sosialisasikan G2G. Jadi ini government to government, pemerintah Indonesia dengan pemerintah setempat. Tidak ada pihak swasta di dalamnya. Dan kami BP2MI masih punya 3 nih, ke Korea Selatan, ke Jepang, sama Jerman. Yang sudah banyak diminati ke Korea Selatan. Itu tidak ada swasta sama sekali, itu murni gratis, tidak ada biaya karena prosesnya langsung dengan pemerintah Korea. Tinggal Bapak Ibu mau enggak, itu aja. Syaratnya apa? Sekolah minimal SMP, nggak perlu tinggi-tinggi. Yang penting satu, bisa bahasa Korea. Boleh belajar dari LPK, boleh dari YouTube. Ini yang banyak kita verifikasi ya. Saya tanya, Mas belajar Korea dari mana? Pendaftar ini. Kan tugas kami di sini pemerintah Indonesia ngelihat dokumennya nih, menyaring awal nih. Oh saya belajar dari YouTube Pak, bisa? Bisa. Gak masalah, tanpa ada sertifikat, gak perlu sertifikat. Karena ujiannya nanti langsung sama pihak pemerintah Korea nih. Dipanggil, duduk di depan gini, dites ngomong bahasa Korea. Kalau bisa lolos. Dan kebetulan untuk warga Jember Banyuwangi sudah banyak yang berhasil lolos ke Korea Selatan. Gitu. Yang kedua, Jepang sama Jerman khusus D3 perawat di situ. Jadi kami coba dari pemerintah itu untuk mengirimkan tenaga kerja yang memang profesional. Kebetulan negara Jerman sama Jepang sangat butuh perawat di sana. Ya udah kita kerjasama dengan pemerintah sana. Mungkin ada warga Indonesia yang berminat, silakan. Kembali lagi ya seperti kebijakan Pak Holil tadi, ke luar negeri alternatif terakhir. Tapi kalau ada yang berminat, tolong dengan jalan yang benar. Nah, seperti itu. Baik ya Bapak Ibu ya. Next Mas. Nah ini data yang kemarin yang tadi saya sempat bilang. Di tahun 2023, ini data mulai tahun 2020 Pak. Warga Kabupaten Situbondo yang resmi, yang terdata di sistem kami tahun 2020 22 orang. 22 orang Pak. Sekarang tinggal Bapak lihat, nang desaku kok ya sama 50 lebih Pak sing berangkat. Tinggal disimpulkan sendiri. Tahun 2021 22 orang di sistem kami. Tahun 2022 25 orang. Tahun 2023 ada 96 orang yang terdaftar di sistem kami untuk Kabupaten Situbondo. Next. Ini kasus yang kita terima tidak banyak, hanya 14 orang yang mengadu ke kami, yang dipulangkan dari luar negeri dengan berbagai kendalanya. Sakit 1 orang, jenazah 2 orang, dideportasi 1 orang, dan terkendala surat-surat segalanya 10 orang. Jadi kita menerima pemulangan dari KBRI, dan yang paling banyak mana? Malaysia 12 orang, Arab Saudi 2 orang.
dipulangin dari KBRI, terus kita fasilitasi pulang ke kampung halaman. Next. Ini data kecamatan. Kita hanya sampai kecamatan. Di sini pemulangan PMI tadi yang 14 orang, ternyata ada 4 orang dari Bani Putih. Kalau sini apa mas? Jangkar ya? Jangkar ternyata masih 0. Tidak ada yang dipulangin dari KBRI. Semoga tidak ada permasalahan ke depannya Bu ya. Semuanya kalau memang mau kerja ke luar negeri, berangkat secara resmi. Next. Ini yang kita tekankan ya, jangan sampai percaya janji-janji calo berangkat cepat segala macam, apalagi dengan janji yang paling tidak bisa ditolak nih selama ini. Dia ngasih uang dulu ke keluarga, biasanya 5 juta, 3 juta, bukan dikasih, sekali lagi itu hutang. Mohon izin Pak Ferry. Iya. Untuk sedikit ada mohon ya, undangan Bapak. Karena Bapak Haji Anas Tahir sudah menuju lokasi, mohon untuk tidak merokok. Mohon untuk rokok segera dimatikan karena beliau sudah menuju lokasi. Terima kasih. Baik, berarti saya sedikit lagi nih, sudah mau selesai juga kok. Ya. Nah, dan di sini tugas siapa? Tugas kita bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar sudah hadir di sini nih, sudah mendengar penjelasan dari Bapak Holil, dari kami BP2MI, sudah mendapatkan ilmu, mau tidak mau sudah mendapatkan ilmu. Tugasnya satu, kalau kita dapat ilmu, kita sampaikan Bapak Ibu. Minimal kita bisa menjaga diri, keluarga kita, kalau bisa tetangga kita semuanya. Kita sampaikan nih, kalau terjadi hal-hal seperti ini. Kalau dari BP2MI arahannya, Bapak mohon izin Bapak Kepala Desa, Pak Dinas, kalau ada praktek-praktek seperti ini dan kita tahu, satu, karena ini unprocedural, ini ilegal, kita lapor ke kepolisian. Itu yang sudah saya lakukan dimanapun wilayah saya, di Jember, Banyuwangi. Monggo diadukan saja kalau ada yang berangkatkan secara tidak resmi, karena ini sudah diatur oleh undang-undang. Ini tindak pidana TPPO, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana tentang pelindungan PMI. Kita laporin saja ke Polres atau Polres terdekat, tidak apa. Tapi kalau pelanggarannya itu ada PT-nya, monggo lapor ke kami atau ke Dinas Tenaga Kerja. Nanti kita panggil tuh PT-nya yang berangkat. Next. Nah, PMI non prosedural tadi sudah kita bahas panjang ya, tanpa dokumen yang lengkap dan dia dimanipulasi dengan segala rayuannya, cepat berangkat, dapat uang dan lain sebagainya. Tidak menggunakan visa kerja itu pasti. Next. Resikonya tadi kita bicara panjang lebar ya, penyiksaan, gaji tidak dibayar, ditelantarkan di luar negeri. Itu yang terjadi kalau kita berangkat secara non prosedural, karena tidak pasti, majikannya siapa belum tahu, gajinya berapa juga belum tahu. Seperti itu resikonya. Baik, next. Nah, ini sisanya ini tentang peluang kerja ke luar negeri tadi Pak. Jadi ada Korea, Jepang, dan Jerman. Tapi sekali lagi Pak, kalau ingin kerja selain negara ini, monggo datang ke kantor dinas. Tadi Pak Ulil sempat nyampein, akan dikasih tahu nih PT-PT yang resmi, kerjaannya apa saja. Bahkan mungkin ditawarin kerja ke dalam negeri dulu nih. Kalau emang cocok semuanya, mending di dalam negeri. Seperti itu. Oke, sampai next bawah terus. Ini udah selesai. Terus next. Nah, ini ada nomor telepon. Jika terjadi permasalahan Bapak Ibu apapun itu terkait pekerja migran, monggo dihubungi nomor WA ini. Semisal ada keluarga atau sanak familinya bermasalah di luar negeri, permasalahan apa saja,
Monggo, WA kami kita coba koordinasi dengan instansi terkait. Kita coba bantu menyelesaikan semua permasalahannya. Sekali lagi ya Bu ya, mencoba membantu. Kalau sudah kaitannya sama non prosedural, tidak semudah itu. Itu sudah saya lakukan bertahun-tahun di BP2MI, tidak semudah itu. Apalagi permasalahannya di luar negeri nih. Di negara luar negeri punya aturan sendiri. Negara itu punya hukum sendiri. Maka kita sebagai orang yang di luar negara itu ya kita harus mematuhi dulu. Contoh, semisal ada saudara kita di luar negeri melakukan tindak pidana nih, ketahuan, ya harus dipenjara dulu. Gak bisa kita maksa dipulangin. KBRI tidak bisa sejauh itu. Sama, semisal ada permasalahan dengan majikan, akhirnya hilang kontak nih. Kenapa? Dijanjikan di Malaysia, ternyata dikirim lagi ke Timur Tengah. Ini banyak terjadi di negara perang lagi, hilang sudah. KBRI tidak semudah itu menelusuri. Oh, terakhir majikan Malaysia ini, setelah itu dikirim lagi ke semisal di Irak. Itu yang banyak terjadi di Irak. Di sana tidak semudah, oh ketemu nih, tak ambil, enggak. Kasus terakhir Kamboja, mungkin Bapak Ibu pernah dengar enggak di berita yang Kamboja kemarin? Pemerintah Indonesia bahkan melalui presiden pun tidak semudah itu, melalui Kementerian Luar Negeri. Ternyata pekerja kita yang di Kamboja itu ditahan di wilayah yang memang konflik di situ. Tidak semudah oh tak ambil atau enggak. Di situ butuh politik tingkat tinggi ya, dengan berbagai internasional lah, negara-negara internasional, akhirnya bisa diselamatin. Itu yang terjadi jika kita berangkat secara non prosedural. Oke, banyak contoh yang sukses, cuman itu segelintir Bapak Ibu, yang bermasalah banyak. Kalau tidak percaya, ayo datang kantor, kita lihat data semuanya nih yang sudah bermasalah di luar negeri. Ini masih Kabupaten Situbondo, alhamdulillah tidak begitu banyak Pak. Tapi di wilayah lain hari-hari itu pasti ada. Terakhir ini tadi Hong Kong. Barusan siang saya duduk di situ tuh ada dua, Hong Kong sama Arab Saudi. Yang satu jenazah, yang satu bermasalah dengan majikan. Saya masih duduk di sini nih, masih berapa menit. Itu. Cuma kebetulan bukan warga Situbondo. Baik, ini mungkin berminat dicatat, silakan. Dan next, ini ada media sosial Bapak Ibu. Media sosial ini kayak Facebook segala macam. Silahkan dilihat di situ, informasi apapun ada. Mungkin yang agak muda-muda boleh tuh, informasi tentang keluar negeri ada semua di sini. Silakan. Jadi jangan cepat langsung percaya, cari tahu dulu infonya nih. Cari tahu ini benar nggak ya, ini benar nggak ya, seperti itu. Next. Oh sudah ya, terima kasih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu, Bapak. Monggo kalau ada pertanyaan silakan diajukan, bertanya apapun itu. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan atau perkataan selama saya menyampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lah masyarakat Jangkar tidak ada yang terjebak janji calo-calo manis tadi Pak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparan materi yang menarik tadi. Selamat datang kami ucapkan kepada anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Haji Anas Tahir. Mohon rokok untuk dimatikan. Untuk anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Tahir, dipersilakan untuk menempati tempat yang kami sediakan.
anggota Komisi 9 DPR RI, kepada yang terhormat Haji Hanus Tahir, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa astaghfirullah. La haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Situbondo, Pak Khalil SPMI. Yang terhormat Mas Ferry Merianto Sarjanaku, saya panggil Mas karena usianya masih muda dan ganteng. Koordinator P4MI Banyuwangi. Yang saya hormati perwakilan Kepala Desa Kumbang Sari Bapak Kusnadi, Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi program BP2MI yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu kita berkewajiban untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meskipun agak terlambat tapi kita masih tetap bisa bersilaturahim dan bisa bermuajahah dalam orang ada ternyata suara sapi dalam rangka sosialisasi program BP2MI. Saya mohon maaf terlambat hadir karena hari ini saya ada 4 acara. Yang pertama di dekat Besari sana. Dan setelah selesai acara saya masih dicegat oleh banyak tamu. Ya gak pantas kalau orang Jawa itu banyak tamu yang dekat nungguin terus kita langsung pergi, gak enak juga. Jadi mohon maaf saya hadir terlambat. Hari ini saya datang bersama beliau berdua samping kanan kiri saya dari BP2MI dan dari Kementerian Tenaga Kerja. Tapi berbeda posisi, berbeda kapasitas. Kalau saya hadir sebagai anggota DPR yang rumahnya legislatif, rumahnya DPR itu dalam wadah yang bernama legislatif. Nah, beliau berdua ini hadir sebagai pemerintah yang rumahnya itu eksekutif. Kadang-kadang masyarakat ini tidak semuanya bisa membedakan siapa yang eksekutif, siapa yang legislatif. Dianggapnya DPR itu juga pemerintah, padahal beda. Jadi kadang-kadang anggota DPR itu kalau datang ke kampung-kampung, Mas Ferry, karena dianggap sebagai pemerintah, itu dianggap sama dengan yang datang itu bupati, gubernur, menteri, pak lurah. Padahal itu tugas dan fungsinya berbeda. Kalau pemerintah itu sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang, memang kerjaannya adalah mengelola seluruh sumber daya negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya apapun, itu harus dikelola oleh pemerintah yang sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tugasnya itu mengatur roda pemerintahan supaya menggelinding. Sementara kalau DPR tugasnya adalah mengawal dan mengawasi pemerintah. Jadi kalau dalam perusahaan, dewan direksi itu pemerintah, DPR itu kira-kira komisaris. Jadi beda.
karena DPR itu sering dianggap sebagai pemerintah, kadang-kadang kalau datang ke kampung-kampung itu disuruh diminta untuk bangun jembatan, bangun menara, bangun madrasah, bangun masjid. Ya maklum karena dianggapnya pemerintah. Jadi sebenarnya itu bukan tugas DPR, Pak. Yang tugas bangun jembatan, bangun madrasah, bangun jalan-jalan yang rusak-rusak itu adalah pemerintah. Kenapa? Karena seluruh anggaran negara ini sepenuhnya dititipkan oleh DPR kepada pemerintah. Cuma kadang-kadang DPR-nya juga engkres-engkresan, apalagi kalau mau pemilu. Datang janji saya mau bangun jembatan, saya mau bangun jalan, saya mau bangun segala macam mau dibangun. Kalau ada DPR datang turun tangan sendiri lalu dia bangun jembatan, itu melanggar undang-undang. Itu bisa-bisa dipenjara, mau melanggar undang-undang. Ini pada salah ya, rakyat yang minta DPR sebagai pemerintah, DPR yang ngono pisan. Jadi tidak boleh tumpang tindih. Kalau tumpang tindih, seperti yang selama ini terjadi, dengan lihat TV DPR dicekeli sama KPK. Pemerintah juga begitu. Jadi DPR itu tugasnya salah satunya mengawasi pemerintah, itu cuma salah satunya. Pertama, tugas DPR itu sesuai diatur dalam undang-undang. Pertama, tugas budgeting. Tugas menyediakan anggaran untuk nyangoni pemerintah. Supaya apa? Supaya bisa menjalankan pemerintahan ini sehingga bisa mensejahterakan rakyat. Itu tujuannya. Berapa sanggupnya? Banyak. Pemerintah itu untuk tahun 2024 ini disangoni oleh DPR sejumlah 3.600 triliun. Wakeh banget itu. 3.600 triliun itu Pak, kalau dipakai untuk ngurus Situbondo saja. Situbondo itu setahun paling anggaran negara, APBD-nya berapa? 2 triliun. Cuma 1,7 Pak. Saya katakanlah 2 triliun. 3.600 triliun itu kalau dipakai ngurus Situbondo bisa dipakai untuk 1.000 tahun lebih Pak. 1.500 tahun. Bisa dipakai ngurus Situbondo seluruh bidang, nggak cuma tenaga kerjaan. Bisa diurus pendidikan lah, sosial lah, kesehatan, agama, semua cukup untuk lebih 1.500 tahun. Nah sekarang itu duit 3.600 triliun itu diserahkan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan. Nah dari Menteri Keuangan baru dicincang-cing Pak, diiris-iris duit itu. Itu kalau dibeliin dawet itu Pak, sak Jawa Timur tenggelam. Nah itu lalu dibagi Pak, dibagi kepada semua menteri, kepada gubernur, kepada presiden, kepada bupati, sampai ke lurah-lurah. Itu diambilkan dari anggaran itu. Kan lurah kebagian 1 miliar toh Pak, 1 miliar setahun. Kalau lurah se-Indonesia itu banyak banget. Tapi dengan undang-undang yang baru Pak, kalau sudah disahkan nanti, itu nanti biaya per desa minimal ditingkatkan 2 kali lipat. Jadi pembahasan di DPR sudah selesai. Sekarang tinggal presidennya mau disahkan kapan. Kalau presidennya masih maju mundur, lurah gak naik-naik anunya. Makanya kemarin ada demo lurah mendorong agar undang-undang dipercepat. Saya dukung. Orang kok dihapusi terus lurah. Jadi saya termasuk yang ikut membahas karena saya anggota panja yang membahas undang-undang desa. Jadi pertama, anggaran desa akan dinaikkan minimal 2 kali lipat. Itu minimal, bisa 3 kali lipat, bisa 2,5 kali lipat sesuai dengan potensi dan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah desa. Yang kedua Pak Kades, jabatan kepala desa kalau undang-undang nanti sudah disahkan itu diperpanjang masa periodisasinya, bukan lagi 6 tahun tapi 9 tahun. Dengan kalau ingin jadi lurah dengan calon lurah dan 9 tahun kali 2 aja sudah 18 tahun. Nah ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Pak. Menteri Agama dikasih 60 triliun,
Menteri Pendidikan Nasional 70 triliun, BP2MI ya sedikit ini, marah terus, dikasih cuma 500 miliar masih kurang, tapi akan kita naikkan. Ya begitu, dan itu dibagi sampai habis supaya duit yang jumlahnya 3.600 triliun itu benar-benar digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, maka harus diawasi. Enggak diawasi amok kabeh, Pak. Wong jenengan saya dititipin duit 5 juta saja bisa hilang 1 juta. Apalagi ini duitnya 3 juta 3.600 triliun dikekno pemerintah kabeh. Diawasi saja, setiap saja masih ada korupsi, ada nyolong sana sini, ora DPR, ora pemerintah, ora lurah, ora bupati ini. Semua kasus terjadi di mana-mana. Itulah karenanya pengawasan itu harus selalu ditingkatkan. Kadang-kadang DPR yang ngawasi ini, Pak, sama pemerintah yang diawasi, kong kali kong, Pak. Piye caranya janjian? Di DPR kalau membahas anggaran, saya kasih aja rahasia nih. Biar pemerintah itu ikut mengawasi, rakyat ikut mengawasi semua. Dulu DPR itu membahas anggaran itu, Pak, dibahas sampai kesatuan 3. Maksudnya apa? Dibahas sampai perinci-perincinya duit itu. Misalnya sekarang 3.600 triliun, nanti dibahas lagi di satuan 2 itu untuk apa saja. Oh bidang ini, bidang itu, bidang itu, bidang itu. Nanti dibahas lagi lebih perinci lagi namanya satuan 3, Pak. Misalnya bidang keagamaan dikasih Situbondo, itu kepada siapa? Oh kepada madrasah A, kepada Pak Fulan yang sebagai kepala sekolah B. Jadi saya sebagai anggota DPR yang ikut membahas itu tahu, Pak, oh duit besok yang akan dapat itu Pak A, Pak B, Pak C. Tak paralisir Pak A, Pak C. Pak, gue besok pakai duit, Pak. Berapa? 1 triliun sehingga sebanyak-banyak untuk bangun jembatan. Seneng lah Pak Lurah, Pak Bupati lu kasih duit 1 triliun sama DPR-nya tadi. Padahal bukan duitnya DPR itu, dia cuma tahu membahas. Karena tahu itulah lalu dia cincai-cincai. Besok saya kasih 1 triliun untuk tahun ini. Oh, bos seneng, tapi balik dengan aku 20%. Ini yang terjadi, Pak. Sehingga DPR ngaku-ngaku, aku saya bahas. Padahal, Pak, kalau DPR itu ditangkap 1 orang oleh KPK, jamin pasti pemerintahannya lebih 2 orang yang ketangkap. Karena DPR tidak mungkin korupsi sendiri. Wong duitnya punya ke pemerintah kok. Itu yang terjadi sehingga sekarang undang-undangnya dirubah supaya tidak ada kong kali kong itu. DPR membahas anggaran tidak boleh sampai ke satuan 3. Jadi kita tahu 3.600 triliun, kita tahu Menteri Agama dapat segini sampai situ tok. Tidak boleh tahu alamatnya kepada siapa itu. Bagi parah nih bumi-bumi. Gitu, Pak. Jadi begitu itu mengawasi pemerintah itu ada mekanismenya. Bukan untuk nyari kesalahan pemerintah, bukan. DPR pemerintah semua pegawai untuk rakyat, bukan salah-salahan, tapi supaya masing-masing itu berjalan lurus, itu maksudnya. Nah untuk mengawasi itulah makanya DPR diberi hak khusus. Namanya hak kekebalan hukum. Kekebalan hukum, imunitas hukum. Pemerintah itu, saya ini ngomong keras ini, kritik DPR, kritik pemerintah kenceng-kencengnya misalnya, sampai pemerintahnya kupingnya panas, Pak. Itu saya tidak boleh diseret ke pengadilan. Saya dilindungi oleh undang-undang. Jangan iri, Pak. Oh enak ya DPR kok dikasih. Bukan soal iri, nggak iri, Pak. Lawang saya DPR itu tugasnya memberi pengawasan, ya kudu dikasih senjata. Jangan tahu polisi tugasnya mengawasi para penjahat, dikasih senjata pistol dia. Lek polisi gak dikasih pistol lawan maling melayu polisi. Hansip aja dikasih pendungan kan. Nah DPR itu nggak mungkin pakai pistol karena itu ranahnya polisi dan tentara. DPR dikasih hak imunitas supaya kalau dia mengawasi nggak dilarang sama yang diawasi, gitu loh. Punya taring gitu. Nah, kita ngomong apa saja boleh sepanjang itu untuk rakyat. Tapi yang ngomongnya DPR memfitnah Pak Jokowi, memfitnah panjenengan, itu boleh saya dibawa ke pengadilan. Urusnya fitnah, bukan urusan pekerjaan negara.
sekalian, saya terlalu panjang ngomong soal itu. Hari ini sebenarnya saya tinggal nutup. Beliau sudah bicara soal BP2MI. Ini salah satu lembaga yang dibentuk oleh Presiden. Ini lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, karena non kementerian bukan dipimpin oleh seorang menteri, tapi dipimpin oleh seorang kepala yang hampir setingkat menteri. Tapi anggarannya masih jauh sama menteri. Jauh banget. Ya, kemarin saya mau dipotong, Pak. Dipotong ketika pembahasan anggaran BP2M itu mau dipotong 150 miliar. Anggaran Komisi 9 dengan Pak Beni. Ketika sudah diketok saya pulang, Pak Beni nelpon saya. Kok beda dipotong ngomong. Akhirnya besok kita lebaran, nangis-nangis, Pak. Ya, BP2MI ini, Pak, dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai payung pelindung. Kita itu ingin agar jangan ada lagi pengangguran, walaupun tetap ada, ingin tetap ada pengangguran, tapi harus ditekan, Pak, sekecil mungkin. Semua negara itu ada pengangguran kok, tapi kita ingin supaya walaupun nggak nol banget itu terus berkurang. Karenanya piye memperbanyak masyarakat yang nganggur itu menjadi lebih produktif dan bisa bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebab kalau masyarakat itu semua produktif, semua bekerja, semakin memberi kesempatan kepada bangsa ini untuk bisa maju ke depan. Kita ingat, Pak, kita ini akan segera berulang tahun ke-100 Indonesia. Jadi pada tahun 2045, tinggal berapa tahun lagi itu, kita akan selamatan besar-besaran untuk menyelamati bahwa negara yang kita cinta ini sudah berusia 1 abad. Kita memasuki era Indonesia emas. Nah, pada saat ulang tahun ke-100 ini, kita tidak ingin lagi Indonesia cuma sebagai negara berkembang. Bosen, Pak. Mulai saya kecil dulu Indonesia berkembang terus. Kapan berbuahnya? Bosan kan, Pak? Kita ingin pada tahun 2045 ini kita berpesta bareng, berbahagia bareng, karena diharapkan Indonesia sudah berubah menjadi negara maju. Nek wis dadi negara maju, kita nanti sejajar, Pak, dengan Amerika Serikat, sejajar dengan Cina, sejajar dengan Jepang. Kan gagah, Pak. Kalau ketemu orang Amerika nggak pakai nunduk-nunduk, tegak, Pak. Kalau kita sang, kita berharap begitu. Bahkan prediksi kita, Pak, 2045 kita sudah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terkuat nomor 4 di dunia. Itu ono syaratnya. Kita sudah menuju ke sana. Syaratnya itu masyarakatnya yo sehat-sehat, penganggurannya yo kecil. Kita kasih lapangan pekerjaan, dibuat seluas-luasnya. Itulah karena kita dorong supaya Menteri Tenaga Kerja ini membuat program-program banyak, termasuk TKM, ya, Pak. Apa itu TKM? Tenaga Kerja Mandiri. Wong sing tamat-tamatan sekolah nganggur-nganggur, dikai duit per kelompok 20 juta. Dibimbing bagaimana dia mau memulai pekerjaan kecil-kecilan. Bahkan follow up-nya ada, yang berhasil ada lagi program lanjutan kayak begitu. Nah, ada juga orang yang maunya kerjanya di luar negeri. Nah, ini pekerjaan beliau. Gak seneng aku yang dalam negeri gajinya cilik. Maunya dapat gaji 5 kali lipat, 10 kali lipat. Nah, itu maunya di luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Korea, Australia, Malaysia, Arab. Bahkan saya kemarin pergi ke beberapa negara Eropa, termasuk ke Belanda. Itu ada tenaga kerja Indonesia, tapi sedikit banget. Karena negara-negara Eropa itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah tenaga yang terampil benar. Yang setengah terampil itu ogah. Kalau jenengan belum terampil, persiapkan dirinya supaya terampil, sehingga keluar negeri itu bisa dapat gaji yang jenengan harapkan.
Saya sebenarnya tidak mendorong jenengan untuk rame-rame bekerja di luar negeri loh, enggak. Bahkan kalau saya sarankan, kalau saya harus memilih, sebaiknya bekerja itu di dalam negeri saja. Kumpul anak itu jono iso kelon, berarti kelon kan? Ya kan, bisa kelon sama istrinya setiap hari, bisa nimang anaknya setiap hari, kerja di tanah kelahirannya, jadi kan mudah. Jadi kalau harus memilih di sini, cuma kan tidak semuanya bisa terserap dalam negeri. Tapi kalau ada panjenengan yang tetap ingin bekerja di luar negeri, beliau ini akan memberikan perlindungan. Piye supaya budal dengan selamat, di sana juga dapat pekerjaan dengan layak, syukur-syukur gajinya tinggi. Kalau ada masalah dilindungi, baik secara hukum, secara sosial, secara finansial ada yang melindungi, dan pulang kembali dalam keadaan selamat. Anaknya seneng, bondolnya tambah, kira-kira seperti itu. Jangan jenengan pergi berangkat ke sana, urung budal wis dipersi. Kalau calo-calo tenaga kerja banyak itu Pak, banyak sekali, bukan banyak. Jenengan harus berangkat dengan cara yang ilegal. Caranya mungkin tadi sudah disampaikan, beliau lebih ngerti dari saya. BP2M itu sekarang agak gagap, agak hebat. Calo-calo itu diberantas ya, saya nggak bener-bener. Malam-malam digeruduk di perumahan itu Pak Benny, kerjanya kayak militer aja itu Pak Benny. Kadang-kadang bikin gergetan juga orang yang punya perusahaan apa itu tenaga kerja itu, wah ngumpat-ngumpat itu sama Benny. Tapi memang ngurus masyarakat itu harus begitu, harus ada yang berani. Lawan kejahatan kok ngepel. Jadi pejabat itu harus begitu, harus berani. Alhamdulillah. Saya yakin tadi secara lengkap sudah disampaikan oleh beliau berdua, sehingga memang tugas saya itu cuma ya ketemu dengan panjenengan, yang penting datang, ketemu, foto-foto, sudah selesai. Saya memberikan motivasi, alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi Pak. Saya tidak tahu pernah kesini apa belum Mbak Titi. Sudah 3 kali, tapi tidak di tempat ini, tapi di sekitar ini. Karena saya kerjanya itu muter terus Pak. Di situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi. Tapi di situ Bondo, saya hitung desanya itu lebih 700 Pak. 700 desa. Kalau saya setiap hari datang satu desa, 2 tahun aja belum selesai. Padahal tugas saya di Jakarta. Jadi mohon maklum kalau nggak rata-rata juga. Sekarang saja hari ini saya 4 acara, besok 4 acara, kemarin 4 acara. Sampai bulan Februari itu begitu terus. Jadi walaupun otak saya itu masih bisa jernih, tapi yang namanya pinggang kayak ditepuk-tepuk. Terima kasih. Saya akhiri dengan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparan sekaligus sambutan dari Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Tahir tadi yang begitu semangatnya memberi motivasi kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Memasuki acara yang selanjutnya, seperti janji saya tadi, dibuka sesi tanya jawab. Kami batasi 2 pertanyaan saja. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada para narasumber di depan. Dipersilahkan. Monggo mengajukan tangan. Yang mau bertanya, Bapak Ibu? Cukup, tidak ada pertanyaan? Berarti diserap semua materi, 3 materi tadi ya?
Oke, izin semangat. 1, 2. Oke. Foto bersama dengan peserta? Tidak usah. Terima kasih. Acara demi acara sudah kita lalui bersama dengan penuh rasa syukur dan bahagia tentunya. Sebelum acara saya tutup, Bapak Ibu dimohon untuk tetap di tempat karena setelah saya tutup nanti akan ada acara dari panitia. Dari saya